teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalkan, nama aku Welda. Salam kenal buat teman-teman yang nonton. Di video kali ini, aku mau berbagi ke teman-teman bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga untuk pasangan yang baru menikah. Kebetulan aku sama pasangan baru menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, ini sih masih belajar. Aku juga belajarnya banyak dari buku, YouTube. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa berguna buat teman-teman ya. Langsung aja. Tips yang pertama adalah komunikasikan bersama pasangan. Jadi komunikasi yang aku maksud ini adalah bagaimana kamu sama pasangan kamu merancang, mendesain keuangan keluarga kalian. Menyamakan persepsi, visi misinya sama, foya-foya bukan yang jadi visi misinya harus sama gitu. Jadi pada saat menyusun rancangan keuangan buat keluarga itu punya tujuan yang sama. Tips yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan yang aku maksud terkait sama utang piutang. Apakah pasangan ada yang membawa utang piutang terkait dengan misalnya KPR rumah atau apapun itu ya. Karena akan masuk ke dalam anggaran yang wajib kita bayar pada saat berumah tangga. Kemudian apakah kita ataupun pasangan kita termasuk sandwich generation. Kalau sandwich generation berarti kan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Kemudian keterbukaan selanjutnya adalah gaji ataupun pemasukan keduanya. Untuk nominalnya, kebetulan aku sama pasangan saling jujur gitu. Ada kan pasangan-pasangan tertentu yang memang tidak mau terbuka soal gaji ke pasangannya. Yang penting misalnya si suami memenuhi kebutuhan rutin tiap bulan itu. Kalau aku sama pasangan aku, puji Tuhannya terbuka soal gaji. Tips yang ketiga adalah bikin goal setting ataupun tujuan keuangan kalian. Gak mau kan kamu nabung tapi gak punya tujuan gitu loh. Nah, aku sama pasangan aku berusaha untuk merancang tujuan keuangan kita. Dimulai dari dana darurat yang masih harus kita penuhi karena kita udah nikah. Jadi kalau nikah itu setahu aku sih 9 kali dari pengeluaran bulanan. Kemudian kalau Tuhan mengizinkan kami punya anak, berarti aku harus mempersiapkan dana pendidikan untuk anak. Nah, untuk dana pendidikan anak, aku dan pasangan sepakat dimulai sejak kehamilan bulan pertama kita menabung untuk pendidikan anak. Kemudian selanjutnya misalnya rumah tinggal, KPR atau beli tanah itu di arrange mau kapan, berapa per bulannya. Selanjutnya misalnya dana liburan. Kalau dana liburan aku sama pasangan nggak mau nabung sih, sepakat nggak mau nabung untuk liburan karena itu kan kebutuhan tersier bagi kita. Jadi kita ngambilnya dari THR gitu. Jadi nggak ada budget khusus tiap bulan untuk liburan gitu, kita ngambil dari THR biar lebih gampang aja. Tips yang keempat adalah tentuin siapa yang menjadi PJ keuangan di keluarga kamu. PJ, penanggung jawab atas aku, biasa di organisasi kampus ya. Jadi penanggung jawab keuangan itu bisa istri, bisa suami, siapapun yang dipercayakan untuk mengelola keuangan, berikan effort yang terbaik. Kan kalau kamu itu bisa, kalau kamu dikasih kepercayaan itu nggak salah, apalagi buat istri-istri gitu. Nah, kebetulan di keluarga aku yang menjadi penanggung jawab dalam pengaturan keuangan. Nah, bentuk tanggung jawab aku adalah tiap bulan memberikan report kepada suami terkait hasil pengelolaan dan investasi. Tips yang kelima adalah mulai deh budgeting. Nah, budgeting itu aku mulai dari membuat pengeluaran rutin tiap hari, every single day. Sekecil apapun pengeluaran yang aku keluarkan, aku catat. Nah, sekarang kan udah canggih, kalau kamu mau nyatet di notes bisa, tapi kalau aku sih nggak suka. Aku biasanya catat di HP. Udah banyak tuh kan aplikasi money manager di HP, kamu bisa download aja. Jadi aku biasanya nyatet sebelum tidur, hari ini aku udah ngeluarin uang gak ya, maksudnya terus berapa aja, buat apa aja, ngeluarinnya dari cash kah atau bank account kah, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk
berapa sih pengeluaran rutin kamu tiap bulan. Jadi pengeluaran rutin yang kamu bikin tiap bulan itu tidak imajinasi, nggak angan-angan, bayang-bayang, halusinasi gitu. Itu realnya pengeluaran yang kamu keluarin setiap hari dan dikumpulkan dalam 1 bulan. Di situ juga kita bisa review apakah kamu boros atau banyak pengeluaran-pengeluaran yang bocor. Kalau misalkan banyak pengeluaran yang bocor kayak jajan, misalnya jajan-jajan online gitu, ya bisa sedikit direm dengan masak di rumah mungkin gitu. Nah, setelah kamu mencatat pengeluaran kamu setiap harinya dan dapat dong jumlah pengeluaran rutin kamu sebulan itu, nah baru deh kamu juga catat cicilan-cicilan ada nggak, tagihan-tagihan wajib yang harus dibayar, listrik, air, wifi, terus kemudian kayak aku bilang tadi, kewajiban ke orang tua ada nggak per bulan yang dikasih, terus kewajiban-kewajiban yang lainnya yang tidak terbantahkan harus dibayar setiap bulan. Nah, setelah kamu catat dengan rapi, keluarlah nominal yang sebenarnya yang seharusnya kamu keluarkan setiap bulan. Oh iya, aku lupa, aku masukin asuransi juga guys ke dalam pengeluaran rutin aku sebesar tidak lebih dari 10% total dari penghasilan kita berdua. Itu penting banget. Sebagai keluarga baru, kamu harus punya asuransi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, setelah kamu mencatat semua pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan, baru deh lihat berapa sisanya, apakah sisa uang yang untuk ditabung itu sudah memenuhi 10-30% dari total penghasilan kamu untuk ditabung atau diinvestasikan. Kalau misalnya ternyata kurang dari 10%, kamu koreksi lagi pengeluarannya, besarnya di mana? Karena menurut aku idealnya 10-30% penghasilan kita harus masuk investasi. Nah, tips selanjutnya, bicarakan dengan pasangan kamu produk investasi apa yang akan kalian gunakan. Jadi keputusan jangan ada sama penanggung jawabnya aja, tapi didiskusikan. Musyawarah, mufakat sama suami kayak gitu. Siapa tahu suami kita lebih pintar dalam hal investasi gitu. Jangan lupa dibicarakan secara terbuka dan transparan. Nah, kalau aku tips terakhir yaitu memisahkan antara ATM untuk pengeluaran dan ATM untuk tabungan ataupun investasi. Jadi aku punya 2 ATM gitu. Nah, misalnya pengeluaran bulanan aku, let's say ya, misalnya 10 juta total semuanya gitu. Jadi 10 juta aku langsung masukin ke ATM buat pengeluaran. Nah, sisanya aku masukin ke ATM tabungan. Jadi, memisahkan itu untuk mempermudah kita dalam hal payment gitu. Nah, kalau misalnya untuk jajan atau misalnya ada keinginan untuk membeli sesuatu, kita tetap beli kok, aku maupun suamiku. Tapi harus saling ngasih tahu, atau jangan larang-larang juga, karena kan itu hasil keringatnya dia. Wajar dong kalau dia mau beli sesuatu, istri juga tuh. Jadi suami tuh nggak tertekan atau istri juga nggak tertekan. So, semoga yang aku sharing kali ini berguna buat teman-teman, khususnya teman-teman yang baru berumah tangga. Oh iya, aku bukan financial advisor ataupun yang expert dalam hal finance ya. Aku masih belajar. Kamu juga harus belajar. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari buku, dari mana aja. Karena yang namanya mengatur keuangan itu sangat personal guys. Tergantung kamu nyamannya kayak gimana. Semoga yang aku sharing ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!